Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Setiawan Anisari Saputra dari kelompok 4 mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Baik, di sini saya akan membahas sebuah materi yang bertema fungsi agama dan budaya bagi masyarakat. Untuk pembahasan yang pertama adalah agama dalam masyarakat. Dalam pandangan sosiologi, perhatian utama pada agama ini adalah terletak pada fungsinya, yang mana dalam konsep fungsi menunjukkan pada kontribusi yang telah diberikan oleh agama atau suatu lembaga sosial untuk mempertahankan keutuhan masyarakat. Karena agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi yang paling sublim, sebagai sumber tatanan masyarakat dan perdamaian dalam setiap individu manusia untuk memuliakan dan membuat manusia beradab. Emil Durkheim, seorang sosiolog besar, juga menyimpulkan tentang fungsi agama dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa sarana-sarana keagamaan dalam lambang-lambang masyarakat kesakralan bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Agama juga telah mengajarkan kepada umat manusia tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang baik dan apa yang buruk. Fungsi agama dalam masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Untuk itu, terhadap apa yang dikenal sebagai agama. Berikut ini ada beberapa fungsi agama bagi masyarakat. Yang pertama yakni edukasi. Fungsi edukasi untuk mendidik manusia berwawasan dan berperilaku religius. Dan fungsi edukasi ini tidak lain adalah ketika agama memiliki peranan untuk membimbing dan mengajarkan manusia untuk memahami ajaran agama. Yang kedua adalah sublimasi, berfungsi untuk mengendalikan potensi laten dan sifat buruk manusia agar tidak manifest menjadi perilaku buruk. Yang ketiga, identifikasi, yakni agama sebagai identifikasi yang memberikan ciri-ciri tertentu bagi para pemeluk suatu agama sebagai identitas kelompok dalam kehidupan. Dalam hal ini jelas bahwa keragaman agama dan keyakinan memiliki garis batas masing-masing yang harus diakui dan dihormati. Meski demikian, tentu saja seorang pemeluk agama tidak harus hidup dalam isolasi dan keterasingan, dan dia harus berinteraksi dengan satu sama lain. Selanjutnya adalah kebudayaan dalam masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, yaitu mengolah dan mengerjakan. Dari asal kata tersebut dapat diartikan sebagai daya yang kegiatan manusia untuk mengolah atau mengubah alam. Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencangkup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola perilaku yang normatif, artinya mencangkup segala cara berpikir. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupannya.
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kemampuan manusia terbatas, sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan, kebutuhannya. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan berdasarkan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungannya dalam teknologi. Pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur. 7 unsur itu yaitu yang pertama yaitu alat-alat produktif, yang kedua senjata, yang ketiga wadah, dan yang keempat makanan dan minuman, yang kelima pakaian dan perhiasan, yang keenam tempat perlindungan dan perumahan, yang ketujuh yaitu alat-alat transportasi. Nah, kebudayaan mengatur supaya manusia dalam mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Setiap orang bagaimanapun hidupnya akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan merupakan suatu perilaku pribadi yang berarti kebiasaan seseorang itu berbeda dari kebiasaan orang lain. Walaupun mereka hidup dalam satu rumah, kebiasaan menunjukkan pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur bagi dirinya sendiri. Khusus orang mengatur hubungan antar manusia, kebutuhan dinamakan pola struktur normatif atau menurut Rodel Litton, Design for Living atau garis-garis atau petunjuk dalam hidup, yang dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau belief for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang dan sebagainya. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.